Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah. Alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, agenda pagi kita Embun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu, dan kita insyaallah akan terus berbagi untuk senantiasa berbagi ilmu dan pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Saya ditemani Kang Iqbal, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan berbagi untuk senantiasa mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an untuk senantiasa menjadi inspirasi berharga di sepanjang hidup dan kehidupan kita, dan tentu kita hadirkan sebagai pondasi yang akan makin meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 hari sudah Ramadan kita tinggalkan, dan tentu saja agenda terpenting dari amal saham Ramadan adalah bagaimana nuansa dari semangat gairah Ramadan harus senantiasa tumbuh subur di dalam kehidupan kita. Jangan lupa kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terjadi. Kita senantiasa berlindung diri kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan kemantapan hati untuk berada di dalam ketenangan. Sebagaimanapun kondisi ini tentu akan berpengaruh secara psikis, karena bagaimanapun imun berupa nutrisi dan gizi dari makanan yang baik kita konsumsi, kesehatan kita jaga dan kita pelihara. Tapi kalau pikiran kita masih diracuni oleh pola pikir yang keliru, oleh pemikiran-pemikiran yang negatif, terlebih ketika kita tidak berzikir pada Allah, tentu ini akan makin melemahkan imun kita. Maka sejatinya antara imun menjadi satu kesatuan utuh di dalam membangun kemaslahatan hidup, kemantapan hati untuk senantiasa yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Dan mari kita senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana doa yang senantiasa diajarkan dan dibimbing oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan dari penyakit buruk serta membahayakan. Inilah bagian dari kemantapan hati kita, kemantapan langkah kita untuk bersandar hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha, apapun rencana dan ikhtiar kita secara ragawi, manakala tidak disambung dengan ikhtiar secara ruhiyah dalam arti pendekatan keimanan kepada Allah dan bersandar kembali kepada Allah, maka tentu usaha kita akan menjadi sia-sia adanya. Sekali lagi, manusia hanyalah berencana, sementara manusia dari apa yang direncanakan itu sendiri tentu akan kembali kepada yang maha merencanakan, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Kita doakan juga saudara-saudara kita, karib kerabat kita, terlebih tentu kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan kesabaran. Terlebih tentu bagi mereka-mereka yang saat sekarang ini sedang diuji oleh Allah SWT dengan sakit, semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah SWT. Allahumma rabbana salli bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughsaqama. Dan juga untuk mereka-mereka yang berhadapan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, semoga Allah membuka jalan keluar terbaik dari permasalahan yang ada, senantiasa terbangun jiwa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, sehingga bisa memetik hikmah di balik setiap permasalahan yang ada, dan tentu saja akan memberikan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Bagi pendengar AC yang ingin bertanya melewati layanan WhatsApp ataupun SMS, persilahkan di 0812 210 23. Lagi di layanan 0812 210 23. Pendengar AC, di kesempatan pagi hari ini inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, surah ke-23, dimulai pada ayat pertama insyaallah hingga ayat yang ke-11 ya. Insyaallah tema kita terkait dengan keberuntungan menjadi hamba-hamba yang beriman. Dengan AC di ayat pertama hingga ayat ke-11 di surah Al-Mu'minun, di surah yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang melihara farjinya atau kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap pasangan mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Tapi barang siapa mencari di balik itu ketika mereka berzina dan perilaku maksiat lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dengar AC, inilah 11 ayat di surah Al-Mu'minun terkait dengan ciri-ciri manusia-manusia yang beruntung, yakni mereka-mereka yang senantiasa beriman kepada Allah. Kriterianya tentu saja sangat jelas dari urutan kedua hingga urutan yang ke-11. Insyaallah kita akan sama-sama tadabburi. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan fondasi, dan tentu saja fondasi ini harus menjadi pijakan keyakinan bagi setiap hamba beriman, bahwa di dalam ayat pertama di surah Al-Mu'minun dengan kalimat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa kebahagiaan dan keberuntungan itu pasti akan sangat mudah didapatkan bagi orang-orang yang beriman, dan pada akhirnya mereka-mereka lah yang layak untuk mendapatkan keberuntungan. Kalau mereka sudah beruntung, tentu mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau mereka sudah mendapatkan kebahagiaan, pasti tentu mereka senantiasa mendapatkan kemaslahatan dan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya.
Maka sebaliknya bagi mereka-mereka yang ingkar, bagi mereka-mereka yang berlaku zalim, bagi mereka-mereka yang khianat, maka tentu saja mereka tidaklah akan mungkin mendapatkan keberuntungan, tidaklah mungkin mereka mendapatkan kebahagiaan. Jadi mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang kepada ayat-ayat Allah adalah mereka-mereka yang pasti akan merugi di sepanjang hidup dan kehidupannya. Meskipun tentu menurut perhitungan nalarnya mereka bisa berbuat sesuatu apapun untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Akan tapi tentu saja manakala itu tidak dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak diikuti dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, kalaupun toh mereka melakukan sebuah kebajikan, maka tentu semua kebajikannya itu akan menjadi perkara yang sia-sia. Terlebih tentu tatkala mereka berhadapan dengan hari akhirat. Kenapa? Sebab tadi mereka tidak berlandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang-orang beriman, qad aflahal mu'minun. Ya, ini tentu saja mereka-mereka yang memang pijakannya kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang beruntung? Dan tentu saja kaitannya dilandasi dengan keimanan kepada Allah itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yang ngerasa ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kriteria mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mereka-mereka yang dikategorikan beruntung itu adalah mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi artinya tentu saja mereka senantiasa menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupannya. Sebab salat itu sendiri bermakna doa, dan di balik doa tentu ada zikir, semangat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya selalu ingat kepada Allah dan selalu terpusat semua hal dari panca inderanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini semua senantiasa mereka jalani, senantiasa mereka bangun di sepanjang hidup dan kehidupannya dengan senantiasa bersandar kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dan memeliharanya. Mereka-mereka yang khusyuk dalam sholat artinya mereka-mereka yang senantiasa menyadari dan merasakan betul adanya hubungan interaksi, hubungan timbal balik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka sedang berdialog, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka yang khusyuk dalam sholat artinya mereka-mereka yang memahami apa yang mereka lakukan. Dari apa yang mereka baca, tentu saja mereka paham apa yang mereka baca. Ketika mereka bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tentu mereka memahami hakikat dari kemahabesaran di dalam kehidupan itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka senantiasa membawa motivasi, membawa semangat itu di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya. Artinya tidak hanya sekedar dia menyatakan kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir, tapi kemudian kosong dari pemaknaan. Karena mereka yang khusyuk dalam sholat artinya mereka yang tatkala mereka bertakbir, tatkala mereka ruku, tatkala mereka sujud, maka apa yang diungkapkan dari kalimat takbir, ruku dan sujudnya itu betul-betul terpahami. Dan hakikatnya intinya tentu semua hal yang dikerjakan dalam rangkaian sholatnya dari sejak takbiratul ihram hingga salam itu betul-betul memancarkan pemaknaan penting di dalam kehidupannya. Nah, inilah makna khusyuk yang sesungguhnya. Walaupun ada sebagian kita yang memahami bahwa khusyuk itu tidak ingat apa-apa, tentu saja ini keliru ya. Tapi kalau orang sholat tidak ingat apa-apa berarti dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Khusyuk itu artinya berkonsentrasi, menyadari akan kondisi yang sedang dia lakukan. Ketika dia sedang sholat, dia tentu saja masih bisa mendengar apa yang terjadi di luar lingkungan yang ada sekitarnya. Namun tentu dia senantiasa konsentrasi, dia senantiasa mengembalikan kondisinya bahwa dia sedang melaksanakan sholat.
Kalau istilah orang Sunda mah tegampil ebat gitu ya, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Ketika dia sedang sholat ya dia konsentrasi bahwa dia sedang melaksanakan sholat. Mungkin dia mendengar suara-suara, tapi tentu saja dia senantiasa menyadari dan mengembalikan dirinya kepada kondisi bahwa dia sedang melaksanakan sholat, dan dia tentu harus senantiasa melaksanakan itu dengan ketenangan, dengan tumaninah, dan tentu dengan segala kekhidmatan. Dan tentu saja mereka yang khusyuk dalam sholat itu artinya mereka-mereka yang senantiasa membangun keikhlasan kepada Allah. Mereka juga yang khauf, mereka-mereka yang takut, namun tentu saja rasa takutnya itu hanya disandarkan kepada Allah SWT semata. Namun di balik takutnya kepada Allah senantiasa terbangun sifat raja, ada harapan. Ada harapan untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu untuk bisa memenuhi target-target khusyuk di dalam sholat, paling tidak tentu yang pertama pahami apa yang dibaca. Nah, ini tentu saja mengandung makna supaya apa yang diucapkan lidahnya, lisannya itu dapat dipahami dan dimengerti sesuai dengan ayat-ayat yang dibacanya. Ya kan? Yang rasa demikian juga yang dimaknai dengan khusyuk itu artinya ingat kepada Allah. Ya kan? Ya, senantiasa melaksanakan ini di dalam setiap jejak langkah hidup dan kehidupannya. Dan yang berikutnya tentu saja salat itu berarti bermunajat kepada Allah, sehingga pikiran, perasaannya lebih condong kepada Allah SWT. Dia tidak dipengaruhi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lainnya. Inilah hal pertama yang memberikan pembelajaran, memberikan gambaran tentang beruntungnya orang-orang yang beriman. Yakni kriteria pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Adapun yang kedua, kriteria dari orang-orang yang beruntung dari kalangan mereka yang beriman itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Setiap langkah hidup dan kehidupan tentu senantiasa membawa kemaslahatan. Perkataannya menghadirkan kemanfaatan, sehingga dia tidak berkata melainkan perkataan-perkataan yang tentu saja bisa melahirkan kemanfaatan. Kalau baca cerita begitu kan, kalau apa yang dia ceritakan justru hanya menimbulkan masalah. Dan dia tidak gampang menceritakan sesuatu kepada orang lain sebelum bisa dibuktikan kebenarannya. Hatta ketika sudah bisa dibuktikan kebenarannya pun tentu dia senantiasa menjaga lisannya, jangan sampai apa yang dikatakan, apa yang diinformasikan, apa yang di-share gitu kan, apa yang di-uploadnya itu tidak menimbulkan kemudaratan, bukan hanya bagi dirinya tapi juga tentu bagi orang lain. Nah, dalam kehidupan kita saat ini kan seringkali kita menemukan fakta di masyarakat kita, pendengar AC, banyak mereka-mereka yang kalau mendengar informasi langsung main sebar informasi, apalagi di era gadget seperti sekarang ini kan, di era virtual seperti ini orang gampang menyebarkan informasi padahal belum tentu kebenarannya. Ini bisa jadi gosip murahan begitu ya, bahkan tentu saja bisa menimbulkan kemudaratan begitu ya, perkara dosa. Apalagi kalau nanti bisa mengandung fitnah. Belum lagi tentu dengan istilah hoax gitu ya, berita yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi hanya mereka-reka. Apalagi hanya sekedar dapat informasi kemudian dia langsung share ke grup yang lainnya, dan tentu ini bisa menyebarkan perkara-perkara yang nanti bisa menimbulkan kerugian, kemudaratan begitu ya. Luar biasa Islam memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana Rasulullah SAW juga mengisyaratkan di dalam keterangan hadis, ya kan? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ternyata ciri mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu juga ditandai ketika mereka menjaga lisannya.
dia berkata, dia menyampaikan informasi, dia menyebarkan informasi, manakala itu baik dan tentu bisa menghadirkan kebaikan. Manakala dia tidak bisa sanggup untuk menyampaikan kebaikan, apalagi kalau itu sifatnya informasi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, maka tentu dia jaga lisannya, dia jaga tangannya untuk tidak main klik, gitu, untuk tidak main share, sehingga apa yang dia lakukan tentu bisa menyelamatkan dirinya. Sebaliknya manakala dia gegabah, manakala dia ceroboh, main share, menyebarkan informasi yang sebenarnya informasi itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya, tentu saja ini bisa menimbulkan kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Bahkan kalaupun tahu berita itu benar juga tentu tidak berarti harus diobral begitu ya, vulgar gitu ya. Sebab tentu ada hal-hal tertentu yang harus dijaga dari kode etik. Katakanlah berita itu menyangkut nama baik seorang, maka tentu biarlah mereka-mereka yang berhak untuk menyebarkannya, mereka-mereka yang berhak untuk mengutarakannya. Tapi tentu saja hal ini juga nanti terikat dengan aturan-aturan atau etika-etika, bahkan tentu saja perundang-undangan. Jadi kalau tidak memiliki kapasitas untuk itu ya jangan coba gitu ya. Oleh karena itu bagaimana kebahagiaan, bagaimana keberuntungan itu sesungguhnya dilewati tatkala dia betul-betul bisa menghadirkan sesuatu yang berguna di dalam kehidupannya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak akan menimbulkan nilai manfaat, baik dari perkataan dan perbuatannya, tentu dia meredam, tahan begitu ya, untuk tidak menyebarkan, untuk tidak menyebarkan informasi itu. Kalau hari ini kan kita berada pada era digital, ya kan, bagaimana informasi itu kan berseliweran masuk dari berbagai arah, yang kemudian kadang-kala dibumbui ya, dengan kalimat-kalimat yang menguatkan sehingga seakan-akan terkesan itu adalah sebuah berita yang benar. Padahal bisa jadi itu hanyalah sebuah pembenaran dari sesuatu yang sebenarnya disebarkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab karena lebih mengejar kepada rating begitu ya, semangat untuk bisa mendapatkan keberuntungan secara materi. Jadi targetnya bukan menyebarkan informasi yang benar yang bisa menenangkan, justru malah menimbulkan kemadharatan, menimbulkan kegelisahan. Bayangkan coba di era informasi teknologi seperti saat sekarang ini, kalau ada berita yang menggemparkan kemudian orang langsung main sebar berita dan itu bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan kegelisahan, maka tentu saja kenyamanan itu akan menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Isukan misalkan ada COVID begitu di satu wilayah, padahal sebenarnya tidak ada gitu kan. Ini kan tentu saja bisa menjadi perkara yang berbau fitnah begitu, apalagi tentu nanti secara psikologis menyangkut nama orang, identitas orang, ini bisa menimbulkan rusaknya psikologis begitu ya, mental seorang ya kan, bisa stres begitu ya. Makanya kode etiknya tetap harus kita jaga, gitu kan. Apapun dari perbuatan dan perkataan yang akan kita ungkapkan, yang akan kita sebarkan, itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berguna ya jangan disebarkan, ya kan. Nah, inilah cermin manusia yang beriman kepada Allah begitu ya. Jadi dia menjaga kata-katanya. Jadi keberuntungan hamba yang beriman itu adalah mereka-mereka yang senantiasa menjauhkan diri dari perkataan maupun perbuatan yang tidak berguna. Kalau ini tidak memiliki nilai guna, bahkan bisa menimbulkan bahaya, menimbulkan kegelisahan, tentu dia tidak menyebarkannya dan dia pandai menjaga lisannya. Nah, inilah perkara-perkara yang akan menyelamatkan ya, perkara-perkara yang akan memudahkan dan membahagiakan. Saat ini kita seringkali menemukan orang tidak bisa mengarah ke sana begitu ya. Kebanyakan justru cenderung kalau ada berita langsung disebarkan, apalagi dengan era gadget sekarang ini kan, di WA atau di Instagram, kemudian juga di Facebook begitu ya. Padahal berita itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, langsung disebarluaskan. Dan ini tentu kalau
beritanya tidak benar, tentu saja bisa mengakibatkan delik hukum, ya, perkara hukum. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga tentu bisa berpengaruh bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Nah, ini kita dididik, kita diajarkan bagaimana cermin manusia beriman itu akan beruntung manakala mereka mampu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Manakala dia belum mampu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, berarti dia belum masuk kategori orang beriman. Sebab orang beriman itu pasti dia menjaga lisannya, bahkan menjaga perbuatannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengar C, kemudian poin yang ketiga, cermin manusia yang beruntung itu adalah mereka-mereka yang dinyatakan di ayat keempat di surah Al-Mu'minun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini artinya mereka-mereka yang terbangun di dalam dirinya semangat berempati, memiliki kepedulian sosial. Ada semangat di dalam dirinya untuk berbagi dan dia senantiasa berderma untuk perkara-perkara yang nanti bisa melahirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mendapatkan bagian dari infak dan sedekahnya. Yang tentu saja ini dipandang sebagai usaha untuk membersihkan harta, betul kan, dan membersihkan diri dari sifat kikir, gitu kan, dari sifat tamak, dari sifat serakah, yang kadang-kala hanya mengutamakan diri sendiri atau egois, gitu kan. Orang kalau sudah bicara tentang harta, rasa ante asanu sorangan, rasa ante batur mah teboga hak. Padahal di balik apa yang Allah anugerahkan kepadanya melewati sebagian harta yang ada itu ada hak fakir miskin, ada orang-orang yang harus mendapatkan bagiannya. Sehingga ini yang kemudian harus dibangun melewati semangat infak dan sedekah. Nah, di sini kan juga kaitan dengan zakat, ya. Zakat itu kan sebagai usaha, sebagai upaya, ya, untuk membersihkan diri dari perkara-perkara yang berbau dosa. Demikian juga tentu saja dengan zakat yang kita keluarkan, demikian juga infak sedekah yang kita bangun, tentu akan memberikan semangat dalam diri kita dengan sifat kedermawanan. Jadi tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, merasa seolah-olah harta ini miliknya, padahal sebetulnya harta itu hanyalah amanah. Di balik apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya melewati titipan harta dari apa yang diamanahkan itu, ada yang harus dia berikan kepada yang lainnya. Dan tentu saja ini juga untuk meringankan penderitaan hamba-hamba Allah yang kekurangan. Nah, di dalam surat Asy-Syam di surah yang ke-91 di ayat 9 nyatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya itu. Ya, ini mereka-mereka yang tadi mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infak dan sedekahnya. Maka inilah mereka-mereka yang akan beruntung dari cermin hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, posisi-posisi seperti inilah yang sungguhnya harus senantiasa kita jaga, kita rawat, dan tentu saja kita pelihara. Kita baru sampai di poin yang keempat, pendengar saya, terkait dengan beruntungnya hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Artinya dia yang senantiasa berempati, membangun semangat untuk berbagi dengan kebahagiaan. Di balik kebahagiaan ada kemenangan, dan di balik kemenangan tentu ada kemaslahatan. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Allah, kita akan sambung di kesempatan Jumat yang akan datang di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11 di surah Al-Mu'minun yang kita jeda ya hari ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Kita sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan dalam kehidupan kita. Saya senantiasa mengundang sahabat-sahabat pendengar AC untuk bisa bergabung di 0812 210 23, bisa sharing, bertanya ataupun menanggapi di
layanan WhatsApp ataupun di SMS. Sekali lagi di 0812 210 23. Terima kasih, demikian apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpah curahkan kepada kita keberkahan dalam kehidupan, keselamatan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.